Di video kali ini aku akan men-share tutorial bagaimana caranya memasang TWRP di semua merek Android ya, atau semua tipe Android. Di sini untuk tutorial ini dibuat karena beberapa waktu yang lalu aku men-share tutorial cara memasang file melalui TWRP ya. Di situ banyak banget yang nanya bagaimana sih cara pasang TWRP di semua Android ya, atau di handphone Android. Nah, untuk caranya ini sama ya, maksudnya bisa untuk semua Android karena kebetulan dulu aku pernah pakai Nokia X dan caranya itu sama. Nggak hanya handphone Xiaomi aja yang bisa pakai tutorial ini ya. Nah, sebelum lanjut ke video intinya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan untuk kelancaran pemasangan TWRP ini ya. Yang pertama tentunya kalian harus mempersiapkan handphone kalian. Kalau handphone kalian merek Xiaomi, kalian harus sudah UBL ya. Untuk tutorial UBL di sini aku nggak akan membahasnya ya, karena cukup memakan waktu dan kebetulan handphoneku udah UBL. Jadi ya kita skip aja untuk tutorial UBL. Di sini saya anggap kalian sudah UBL. Oh ya, untuk handphone tipe lain kalau nggak salah ada yang harus UBL sih, kayak Zenfone Max Pro M1 ya dan M2. Kalau nggak salah itu harus UBL. Untuk cara UBL buat kalian yang belum UBL, kalian bisa cari tutorialnya di Google atau YouTube ya. Oke, selanjutnya setelah kalian mempersiapkan handphone, tentunya juga kalian harus mempersiapkan kabel USB. Nah, kalau ngomong kabel USB pasti berkaitan juga dengan komputer atau laptop ya. Untuk kalian yang belum ada komputer atau laptop, kalian bisa pinjam dulu ya, atau bisa main-main sebentar ke warnet, karena memang untuk menginstal ini memerlukan komputer atau laptop untuk pemasangan TWRP-nya. Setelah kalian mempersiapkan hal tersebut, kalian juga harus mendownload file ADB Facebook ya. Karena memang untuk penginstalan ini kita masuk ke mode Facebook. Jadi kalian harus download file ADB-nya, link ada di deskripsi. Selain itu juga harus mendownload file TWRP-nya tentunya. Untuk file TWRP-nya sesuaikan dengan merek handphone kalian ya. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Ini contoh linknya ya. Ya, yang ini kalian sesuaikan dengan merek handphone kalian. Jangan sampai salah, karena kalau salah bisa berakibat fatal ya. Di sini misalnya saya pakai Xiaomi Redmi Note 4X. Ya, kita sesuaikan. Nah, untuk link downloadnya ada di ini ya. Kita bisa pilih salah satu, Amerikas atau Europe. Saya primary yang Amerikas saja lah. Kita coba di sini. Nah, ini ada versi terbaru sampai versi yang terlama. Saya sarankan download yang versi terbaru aja, agar lebih mudah gitu ya. Misalnya handphone kalian tidak ada di daftar ini ya, kalian bisa download di forum handphone kalian, misalnya di Facebook atau di XDA ya, XDA. Kalian bisa cari di situ. Karena memang untuk TWRP ini ada beberapa handphone yang nggak ada ya di sini. Oke, saya anggap kalian udah paham ya. Kita langsung aja masuk ke mode PC atau langsung ke tutorial pemasangannya. Oke, kita masuk ke PC. Oke, di sini kita udah masuk ke mode PC atau laptop. Sekarang kita cek file yang udah kita download tadi, yaitu file ADB dan TWRP sesuai dengan handphone kalian ya. Kemudian selanjutnya kita ekstrak file ADB-nya di sini. Kita ekstrak, maka akan muncul folder baru ya, yaitu folder ADB. Isinya seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan file TWRP ini ke dalam folder ADB. Kita paste di sini. Selanjutnya kita melakukan penginstalannya ya. Sebelum melakukan penginstalan, alangkah baiknya kita rename file TWRP-nya ini ya, agar lebih mudah diingat nanti saat penulisan skripnya.
kita rename-nya sesuai kalian aja ya. Di sini aku pakai kata Mido aja biar mudah diingat. Kalau udah, selanjutnya kita matikan ponsel kita dengan menekan tombol power sampai mati ya. Kalau udah, kita tinggal nyalakan kembali dengan menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul logo Facebook ya. Maaf ya, nggak bisa ilustrasikan langsung karena nggak ada kamera ya. Kalian tekan secara bersamaan ya tombol tersebut. Nanti setelah kalian tekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan, nanti akan muncul Facebook ya, seperti ini. Untuk logo Facebook di Xiaomi akan muncul seperti ini ya. Kalau untuk handphone lain kurang tahu. Kalau udah muncul logo seperti ini, langsung kalian colokkan file maksudnya USB kabelnya ya, sampai muncul seperti itu. Nah, kalau udah, sekarang kita masuk ke penginstalannya. Penginstalannya kita masuk ke command prompt. Caranya tekan shift terus kemudian klik kanan. Nanti di sini ada tulisan open command window here ya. Biasanya ada muncul di sini. Kebetulan di laptopku nggak ada di bagian sini, tapi ada di sini ya. Kalau kalian sama seperti punyaku, berarti kalian ya tinggal tekan shift di sini di folder ADB-nya, kemudian klik kanan, lalu di sini akan muncul open command window here. Kita klik ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita langsung melakukan penginstalannya. Untuk penginstalannya kita cek dulu apakah handphonenya udah terdeteksi dengan mengetikkan Facebook devices. Nah, kita enter. Oke, kalau udah muncul angka dan huruf seperti ini berarti handphone kalian sudah terdeteksi. Kalau belum, kalian bisa pakai PDA-Net untuk memasang drivernya ya, agar terbaca di komputer kalian. Kalau udah, selanjutnya kita flash itunya ya, TWRP-nya dengan mengetikkan Facebook flash recovery. Kemudian kita tulis nama yang udah kita rename tadi ya. Di sini aku pakai Dido. Terus jangan lupa ekstensinya ya, yaitu .img. Kalau udah, kita tekan enter. Nah, maka akan kalau berhasil maka akan muncul seperti ini ya, finish bla bla bla. Kalau udah, kita tinggal cabut kabel USB-nya dari handphone kita. Kemudian kita coba masuk ke mode TWRP. Kalian bisa matikan dulu ponselnya atau langsung tekan tombol power plus volume atas secara bersamaan. Kalau udah, kita lepas tombol powernya, kemudian masih dengan menekan tombol volume atasnya ya. Maka akan muncul logo TWRP-nya. Ya, untuk masuk ke TWRP memang harus menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Ini adalah contoh dari tampilan TWRP-nya ya. Di sini ada menu install, wipe, backup, restore, mount, setting, advance, dan reboot. Nah, untuk install ini fungsinya untuk menginstal file-file flashable ya,
biasanya lewat install, dan juga untuk menginstal misalnya custom ROM ya, biasanya di sini. Dan wipe ini adalah untuk menghapus file sistem dan Dalvik, Cache, dan biasanya lewat sini untuk sebelum penginstalan custom ROM ya. Dan backup ini untuk membackup ROM-ROM yang sedang terinstall ya. Ya, restore ini untuk merestore yang tadinya sudah di backup. Ya, untuk yang lainnya mungkin kalian bisa cari infonya ya di Google atau di YouTube ya. Ya, selanjutnya setelah kalian masuk seperti ini, untuk kembali ke home screen, kalian caranya pilih reboot ya, yang ini. Pilih reboot. Kemudian setelah pilih reboot, kalian pilih reboot system. Setelah reboot system nanti akan jika muncul seperti ini, kalian pilih yang do not install aja ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau diinstal aja, tapi pilih yang swipe. Tapi saya biasanya pilih do not install. Kalau udah, maka akan masuk ke screen seperti ini. Tapi biasanya restart dulu sih. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ya, saya mohon maaf kalau videonya kurang jelas ya, karena mungkin emang karena tidak direkam ya untuk bagian di penginstalan device bootnya itu. Ya, karena ya keterbatasan peralatan ya. Semoga kalian bisa paham lah ya yang saya maksudkan. Ya, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa.